Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Aras Yahaan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta berkat Tuhan dalam siaran malam ini, dimanapun suara kami didengar, doa kami, teguhkanlah firman-Mu ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar hidup kita menjadi berkat. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kami akan membacakannya. Mari kita siapkan hati kita. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, kita yang percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Ada 3 alasannya. Pertama, ada jaminan keselamatan bagi kita. Yang kedua, ada tuntunan bagi kita, yaitu firman Tuhan yang diberikan Tuhan. Asalkan kita mau mentaatinya, kami percaya saudara dan saya akan melangkah dalam kepastian. Yang ketiga, Tuhan berjanji menyertai kita. Dan kami mau katakan tidak ada hidup yang paling safe kecuali Tuhan menyertai kita. Dan malam ini kita mau membahas satu tema atau topik yang sangat kita butuhkan, yaitu 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Sadar atau tidak, dunia di mana kita hidup seringkali membuat kita anak-anak Tuhan tidak punya prinsip. Padahal Alkitab katakan Tuhan mau kita jadi garam, Tuhan mau kita jadi terang. Tapi tidak sedikit kita, seperti firman Tuhan katakan, kita jadi garam yang tawar. Apa artinya? Hidup kita dengan orang dunia yang tidak percaya Tuhan sama saja. Kalau itu terjadi, kami mau katakan, sadar atau tidak,
Banyak kali kita menyalibkan Tuhan kedua kali, dengan kata lain mendukakan akan hati Tuhan. Dan biarlah kita mendengarkan firman ini. Bagi kita yang ditegur Tuhan, kita bertobat, kita kembali pada jalan yang benar. Dan kami percaya ada anugerah dari Tuhan untuk setiap kita. Yang pertama yang kami mau sampaikan, 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Yang pertama, Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, yaitu Yesus. Oleh karena itu, tangkaplah kebenaran ini. Prinsip hidup yang Alkitabiah, Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Nah karena itu, ya jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Kita masih ada dalam dunia, satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Kita realistis aja. Kemana kita kalau kita pergi? Cuma ada 2. Kalau bukan surga, neraka. Tuhan tidak mau kita ke neraka. Karena neraka sebenarnya diciptakan untuk tempat penghukuman kelak bagi iblis. Tuhan mau kita semuanya, orang yang percaya, ke surga. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagi kita yang udah percaya, setialah setia sampai mati. Yang masih ragu-ragu, pertetapkan hatimu. Ambil keputusan. Bagi kita yang belum percaya, kasih Tuhan tersedia buat setiap kita. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ambil keputusan, eksekusi untuk datang. Dan kami percaya berapapun banyaknya dosa kita, kasih karunia-Nya tersedia bagi kita. Yang kedua, 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Ingat bahwa dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Alkitab katakan dalam kitab Galatia, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Pilihlah benih yang akan kita tanam, karena ada prinsip tabur tuai. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan mulut. Alkitab katakan kekristenan digambarkan dengan 3 hal. Dia digambarkan seperti prajurit, dia digambarkan seperti olahragawan, tapi juga digambarkan seperti seorang petani. Petani di dunia manapun dia sadar betul antara benih dengan panen erat hubungannya. Dan kami ingatkan kita bahwa ada 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Yang kedua, adanya hukum tabur tuai. Taburlah. Jangan pernah berhenti menabur. Kalau engkau lakukan ini, engkau tidak akan pernah berhenti juga menuai. Dan taburlah ya yang baik dalam kehidupan ini, baik dengan hidup kita, perkataan kita, sikap kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita percaya hidup kita akan menjadi kesaksian. Alkitab bilang kalau kita ingin orang lain buatlah terlebih dahulu. Bangunlah kehidupan yang demikian sebagai orang percaya, sebagai orang beriman dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kami percaya dunia di sekitar kita akan mengenal Tuhan dari sikap yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua, 5 prinsip hidup yang Alkitabiah. Semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Ada orang bilang, Pak, saya karunianya karunia ke-10. Apa itu? Karunia memanaskan bangku gereja. Kamu mau katakan tidak ada karunia ke-10. Karunia cuma 9 kata Alkitab. Tapi memang itulah kenyataannya. Banyak kali kita karunianya
memanaskan bangku gereja. Kami mau katakan, dengar baik, Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya. Tidak harus jadi pendeta, tapi harus jadi pelita. Layanilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kami percaya 100% bahwa pada sedikit Tuhan memberikan satu karunia untuk setiap kita orang percaya. Kadang-kadang lebih, ada yang 2, ada yang 3. Dan Tuhan ingin supaya karunia itu saudara kembangkan, saudara persembahkan kepada Tuhan tentunya. Karena sudah terlalu lama dunia memakai kita, ini saatnya tidak sejengkal pun hidup kita pakai lagi untuk menguntungkan iblis. Tapi justru kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita praktekkan kebenaran ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Engkau tidak dipanggil menjadi pendeta, tapi dipanggil menjadi pelita. Kalau memang Tuhan panggil kita jadi pendeta, cepatlah ambil keputusan, karena waktu terus berjalan. Tapi nggak harus jadi pendeta, tetaplah jadi dokter, tetap jadi pengacara, tetap jadi hakim, tetap jadi jaksa, tetap jadi dosen, tapi punya hati yang melayani, itu yang penting. Itu yang penting. Kita tahu bahwa Tuhan panggil kita bukan hanya untuk kerja mendapatkan uang, nafkah, kehidupan, tapi lebih daripada itu, menjadi representatif kerajaan Allah di atas muka bumi ini, yang mewakili kehadirannya penuh untuk kehendaknya. Kalau kita sadar akan hal ini, kami percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang kita bisa dapat, yang kita bisa menangkan, yang kita bisa tuai bagi Tuhan. Jadi ingat bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Karena Alkitab katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan. Ya, Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa artinya ujung bumi? Dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kalau ini ada, saya percaya kekristenan kita penuh dinamika. Banyak kali kita jenuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Waktu berjalan begitu cepat. Kita cuma mengulangi hal yang sama. Tapi kalau kita mengerti akan hal ini, ada dinamika yang dinamis, yang membuat kita bergairah, berkobar-kobar, karena besarlah rencana Tuhan untuk setiap kita. Jadi perhatikan 5 prinsip hidup yang alkitabiah. Yesus satu-satunya jalan ke sorga, ada hukum tabur tuai, semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Mari mulai sekarang, engkaulah saksi itu. Saya, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun kita berada. Kalau ini kita sadari, kita akan lihat kemuliaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Yang keempat, ya, prinsip hidup yang alkitabiah, terlebih berkat memberi daripada menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita sudah terlalu terbiasa bertuhan, bergereja, melayani untuk mendapatkan. Itulah yang selama ini kita lihat. Bergereja untuk mendapatkan, melayani untuk mendapatkan. Kami mau katakan, Tuhan mau apa yang terjadi terlebih berkat untuk memberi. Apapun yang kita lakukan, berbuatlah seperti berbuat kepada Tuhan. Kalau engkau memberi ke gereja, memberi dalam pelayanan, seharusnya, ya, seharusnya kita tidak pamrih. Kalau saudara memberi, ya, berharap, ya, untuk mendapatkan, itu investasi.
Tapi kalau engkau memberi tanpa berharap balik, itu namanya kasih agape. Seperti Yesus. Jadi Alkitab menekankan terlebih berkat memberi. Yesus menjadi contohnya. Dia beri dirinya untuk saudara dan saya. Kita udah dapat dengan cuma-cuma, seharusnya kita membaginya dengan cuma-cuma. Mari kita rubah paradigma kita. Tidak sedikit kita bergereja melayani seperti main judi. Saya lakukan untuk saya dapat. Saya lakukan untuk saya dapat. Dengar baik. Kalau gitu kita cuma berinvestasi. Tuhan mau kita lebih daripada itu, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau kita memberi berharap, kita sama saja seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kita mau supaya Tuhan dipermuliakan melalui pemberian kita. Karena kita sadar apa yang kita punya dari Tuhan jua asalnya. Ada gereja tertentu kalau diumumkan ini saatnya kita memberikan persembahan, mereka tepuk tangan. Apa artinya? Senang, gembira, karena dikasih kesempatan bersyukur bukan hanya dengan ucapan tapi tindakan. Tapi ada orang waktu dikatakan ini saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan, banyak orang pergi lari ke toilet. Kami mau katakan, kalau masalah ya mamon saja kita nggak jujur, apalagi yang lainnya. Kami pastikan, ayo setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kami mau katakan tidak kebetulan kita mendengarkan firman malam ini, supaya kita memiliki prinsip hidup yang alkitabiah. Ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang, sehingga kita punya warna, supaya saudara dan saya punya integritas yang jelas. Kalau ini ada, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu bertobatlah kalau kita ditegur Tuhan, kembalilah pada jalan yang benar. Perbaiki cara hidup kita yang salah, sehingga Yesus dipermuliakan sepanjang kita hidup. Yang terakhir, yang kelima, 5 prinsip hidup yang alkitabiah. Yang kelima, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Alkitab katakan yang tinggal nanti cuma satu, yaitu kasih. Karena itu mari, ya, kita hidup dalam kasih. Haleluya. Kami pastikan Alkitab katakan yang tinggal cuma kasih, kata Alkitab. Nah, kalau itu kebenarannya, ayo kita bangun diri kita dengan 5 prinsip yang alkitabiah. Hidup di dalam kasih. Praktekkan ini dari keluarga, gereja, masyarakat, kantor di mana kita bekerja. Kami terlalu percaya kalau keluarga kita baik, gereja kita baik. Kalau gereja kita baik, ya kota kita akan baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita akan baik. Terapkanlah prinsip ini. Ya, saling mengasihi. Kami mau katakan kasih kebutuhan semua orang. Karena itu Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Kalau kita praktekkan ini, Yesus akan dipermuliakan. Kami harap orang tahu kita pengikut Yesus. Bukan dari omongan kita, bukan dari baju kita, bukan dari atribut salib yang kita pasang. Tapi orang tahu kita pengikut Yesus karena mereka melihat ada kasih dalam hidup kita. Dan kami mau katakan, ini saatnya kita punya integritas yang jelas. Kami terlalu percaya, kalau ini kita lakukan, kita akan berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan.
Mari kita praktekkan ini mulai dari hidup kita, keluarga kita, gereja kita, kantor kita, kota di mana kita tinggal. Dan kami percaya yang namanya kebenaran, ya dia pasti benar. Dia akan bertumbuh dan terus bertumbuh. Dan mari kita bersama-sama melakukannya dan bertekad mulailah dari diri kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. 5 prinsip hidup yang alkitabiah. Pertama, Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Yang kedua, ada hukum tabur tuai. Yang ketiga, semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Yang keempat, terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang kelima, hiduplah dalam kasih. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, dan kami percaya kita sudah diberkati 5 prinsip hidup yang alkitabiah. Kita masih punya waktu sedikit, dan waktu yang ada kita akan gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, tanpa paksaan kami mau menolong saudara. Saudara boleh ikuti doa kami, asalkan kita lakukan dengan kesungguhan, anugerahnya akan turun atas kita. Yang kedua, yang sakit dan beban berat, kita akan doakan. Dan yang terakhir, kita akan berdoa syafaat. Taruh tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan yang saya dengar. Saya mau bertobat, saya mengaku saya orang yang berdosa, yang akan mati karena dosa, perbuatan, kesalahan yang saya lakukan. Saya mau meninggalkan kehidupan saya yang lama. Saya datang kepada Tuhan, terimalah saya. Saya persembahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya terima malam ini Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ya Tuhan, hamba serahkan mereka yang ambil keputusan malam ini, yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Gembalakanlah mereka dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Di mana saja sakitmu, letakkan satu tanganmu. Kalau engkau percaya, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan. Karena Alkitab katakan oleh belu-belunya kita sudah disembuhkan. Kita cuma berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Letakkan tanganmu. Kalau jantungmu yang sakit, taruh tanganmu satu. Angkat satu ke atas. Kita berdoa. Bapa di sorga, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, apapun sakit mereka, hamba bertindak dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilut-bilut Tuhan Yesus, pulihlah, sembuhlah, sehatlah. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk yang punya beban, apapun bebanmu. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Taruh tanganmu di dadamu, kita berdoa. Bapa di sorga, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada yang punya pergumulan. Apapun pergumulan mereka, Yesus, engkau jawaban. Dalam nama Yesus, Tuhan, engkau buat mujizat. Aku ratakan gunung, aku timbun lembah, terbuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada pemulihan
Dia Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Aku berdoa, awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Tuhan merubah kutuk jadi berkat, padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu, rumah tanggamu. Ada mata air yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan buka buat engkau. Ada penyelesaian untuk pergumulanmu, ada pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Shalom Tuhan turun atas Papua, shalom Tuhan turun atas Poso, damailah Papua, damailah Poso. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Jakarta. Jakarta diberkati Tuhan, kota damai, kota yang penuh cinta kasih. Jauhkan kota ini dari malapetaka, bencana, dari tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa ada tuayan di atas bangsa kami dan kota kami. Kami berdoa kasih karunia perkenanan Tuhan turun atas bangsa kami dan kota kami. Kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Jadikan gerejamu, jadi mercusuar. Kami berdoa jadi petunjuk jalan bagi bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, kami berdoa lindungi, pakai, tambahkan karunia, keluarganya Tuhan pelihara. Cukupkan semua keperluan pelayanan mereka. Kami berdoa semua yang menyaksikan acara kami saat ini dimanapun mereka menyaksikannya, di LP, di rumah sakit, di jalan, di rumah, turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Ada resurrection, ada pembaharuan, ada kebangkitan. Kami berdoa buat Panorama, MGK, bangkitlah, diberkatilah, sukseslah. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.